Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo siswa hebat Senusantara, semoga tetap sehat dan semangat dalam pembelajaran jarak jauh di masa pandemi. Masih bersama saya di channel Mr. Joyo Edu TV, channel yang didedikasikan untuk dunia pendidikan Indonesia. Masih membahas materi IPA kelas 7 semester 2. Coba perhatikan gambar-gambar berikut ini. Semua akan kita bahas dalam pencemaran lingkungan. Akan kita jelaskan tentang definisi pencemaran. Apa yang dimaksud dengan polutan? Apa itu pencemaran air? Faktor-faktor penyebabnya, dampak pencemaran air dan cara menanggulangi pencemaran air. Apa yang dimaksud dengan pencemaran? Mari kita bahas definisinya. Menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup disebut polutan. Berikut syarat-syarat suatu zat dikatakan sebagai polutan. Pertama, kadarnya melebihi batas kadar normal atau di ambang batas. Kedua, berada pada waktu yang tidak tepat. Dan yang ketiga adalah berada pada tempat yang tidak semestinya. Berikut ini kita akan membahas tentang pencemaran air. Apa yang dimaksud dengan pencemaran air? Pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air. Yang mengakibatkan kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Lalu, apa faktor-faktor penyebab pencemaran air? Limbah industri. Jenis limbah yang berasal dari industri dapat berupa limbah organik yang berbau seperti limbah pabrik tekstil atau limbah pabrik kertas. Limbah anorganik berupa cairan panas, berbuih, dan berwarna serta mengandung asam belerang berbau menyengat seperti limbah pabrik baja, limbah pabrik emas, limbah pabrik cat, limbah pabrik pupuk organik, limbah pabrik farmasi. Limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga merupakan limbah yang berasal dari hasil samping kegiatan perumahan. Seperti limbah rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah penginapan atau hotel, rumah makan dan puing-puing bahan bangunan, serta besi-besi tua bekas mesin-mesin atau kendaraan. Limbah rumah tangga dapat berasal dari bahan organik, anorganik maupun bahan berbahaya dan beracun. Limbah organik adalah limbah seperti kulit buah sayuran, sisa makanan, kertas, kayu, daun, dan berbagai bahan yang dapat diurai oleh mikroorganisme. Limbah anorganik antara lain besi, aluminium, plastik, kaca, kaleng bekas cat, dan minyak wangi. Perhatikan sampah di perairan berikut ini.
perairan, sampah mengalami penguraian oleh mikroorganisme. Akibatnya, kandungan oksigen dalam perairan juga menurun, sehingga merugikan kehidupan biota di dalamnya. Limbah pertanian. Air limbah pertanian sebenarnya tidak menimbulkan dampak negatif, tetapi sebagai akibat dari penggunaan pupuk dan bahan kimia pertanian secara berlebihan seperti insektisida dan herbisida, sehingga menimbulkan blooming algae. Blooming algae adalah tumbuh suburnya ganggang di atas permukaan air. Dampak pencemaran air. Penurunan kualitas lingkungan. Pembuangan limbah organik ke perairan menyebabkan peningkatan mikroorganisme atau kesuburan tanaman air, sehingga menghambat masuknya cahaya matahari ke dalam air. Hal ini menyebabkan berkurangnya kandungan oksigen terlarut dalam air, sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem di dalamnya. Gangguan kesehatan. Air limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan seperti rotavirus penyebab diare pada anak, bakteri Vibrio cholera penyebab kolera, pemekatan hayati, terjadinya perpindahan zat beracun dalam rantai makanan karena air yang tercemar. Alga dimakan zooplankton, zooplankton dimakan ikan, dan ikan dimakan manusia. Mengganggu pemandangan. Karena perairan yang kotor dan berbau, warnanya sangat mengganggu pemandangan. Mempercepat proses kerusakan. Ada sebagian air limbah yang mengandung zat yang dapat diubah oleh bakteri menjadi gas yang dapat mempercepat proses perkaratan pada besi. Lalu, bagaimana cara menanggulangi pencemaran air? Pertama, pembuatan kolam stabilisasi. Kolam stabilisasi yang umum digunakan adalah kolam anaerob, kolam fakultatif, dan kolam maturasi. Kedua, IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Pengolahan ini dilakukan melalui 3 tahap, yaitu pengolahan pertama yang bertujuan untuk memisahkan zat padat, dan pengolahan kedua bertujuan untuk menghilangkan koloid dan menstabilisasikan zat organik dalam limbah. Ketiga, menghilangkan nutrisi atau unsur hara, khususnya nitrat dan fosfat. Pengolahan ekskreta. Ekskreta adalah limbah rumah tangga yang banyak mengandung bakteri patogen. Pengolahannya dapat dilakukan dengan penampungan dan pengolahan. Christina mempopulerkan istilah 4R untuk pengolahan limbah rumah tangga. Pertama, recycle, pendaur ulangan, untuk sampah yang dapat terurai dijadikan kompos. Kedua, reuse, penggunaan ulang, untuk sampah yang tidak dapat diuraikan dan dapat dimanfaatkan ulang. Ketiga, reduce, melakukan pengurangan bahan atau penghematan. Seperti saat berbelanja ke pasar atau ke supermarket membawa tas belanja dari rumah. Repair, melakukan pemeliharaan, contohnya membuang sampah tidak sembarangan. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Support terus channel ini dengan memberikan subscribe. Klik tombol lonceng notifikasinya, like, comment, and share. Semoga channel ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk dunia pendidikan Indonesia. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.